Wah, kacau sih, kacau. Jadi guys, jadi di video kali ini gue bakalan bahas mengenai perihal perkembangan market yang memang sekarang lagi mengalami masa penurunan gitu kan. Karena banyak banget juga kalian yang mau nanya-nanya, bang, alasan sebenarnya market ini lagi turun itu apa sih gerangan gitu kan. Oke, jadi di video kali ini gue bakalan bahas tuntas banyak hal yang gue mau sharing. Ada juga persoalan perdebatan cryptocurrency mengenai pajaknya yang gue sempat bahas kemarin, itu ternyata ada updatean terbarunya lagi. Kacau banget, kacau, mereka bertentang banget gitu kan. Terus yang kedua ada persoalan perang, terus yang ketiga ada persoalan ekonomi negara segala macam. Pokoknya kalau kalian mau tahu, jadi kalian bisa, fungsinya kalau kalian tahu informasi ini, kalian bisa tahu perkembangan market nanti bisa beberapa hari ke depan gitu. Jadi kalian bisa mengambil tindakan seperti itu. Jadi kalian harus nonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Oke. Doain gue guys, semoga gue cepet sembuh gitu kan. Karena gue lagi flu dan batuk dan minum Bodrex pasti. Oke guys, jadi di video kali ini kita bakalan sharing-sharing sebentar aja, nggak usah terlalu lama gitu kan. Dan ini juga perkembangan market yang benar-benar menurut gue tuh gue harus updatein ke kalian. Jadi kayak tadi gue mikir kayak bentar, apa gue harus ngupdatein ke kalian pas nunggu gue sembuh gitu kan, apa enggak. Tapi gue mikir kayak oke, gue tetap harus nyampein ini ke kalian agar bisa kalian juga mengambil tindakan lebih cepat lah, atau bisa tahu informasi lebih cepat gitu kan. Oke, buat yang baru gabung di channel gue, jadi channel gue tuh adalah channel dimana kalian bisa dapetin update news terbaru mengenai dunia cryptocurrency. Jadi di video kali ini, jadi kalian bisa belajar mengenai perkembangan market, terus pola pikir, sudut pandang, dan pelatihan mental, dan pastinya kalian dapetin info update news terbaru mengenai dunia cryptocurrency. Dan gue juga mau nekanin kalian bahwa channel gue tuh sering ngadain giveaway setiap bulan, dan hadiahnya itu setiap bulannya bertambah 1 juta rupiah. Jadi keren banget kan. Kalau misalkan kalian mau ikutan giveaway gua, ya syaratnya gampang aja. Kalian tinggal subscribe, like, dan tinggalkan jejak di kolom komentar sebisa jari kalian mengetik. Dan pastikan kalian follow Instagram gua, yaitu di sini Akai. Nah, kalian bisa dapetin hal itu guys. Jadi gua bakal ngumumin tanggal 28 Februari di tahun 2022 ini. Oke bang, jadi apa aja nih sebenarnya update-update yang abang mau share ke kita agar kita bisa tahu lebih banyak informasi lagi perkembangan dunia cryptocurrency ini ke depannya. Oke, yang pertama guys, gue bakalan ngajakin ke kalian untuk melihat perkembangan yang kemarin yang gue bahas, dan itu sangat-sangat viewsnya lumayan banget ya, viewsnya. Dan gue kayak orang mungkin kayak takut banget dengan cryptocurrency, ada perpajakannya sampai di India kemarin tuh 30% kan. Dan sekarang itu ada updatean terbarunya. Jadi dalam presiden besar, jadi IRSS mengatakan tidak akan membayar pajak kripto yang tidak terjual atau dipertaruhkan. Oke. Jadi guys, jadi ini tuh updatean terbaru ya, dalam artian di sini tuh beritanya kita bisa mengambil banyak. Jadi kalau misalkan kita nggak withdraw token kita atau hasil cuan kita di dalam dunia cryptocurrency, oke, itu nggak bakalan kena pajak. Tapi ini lagi masa perdebatan ya guys. Jadi ada yang benar-benar suatu pemerintah gitu kan, pemerintahan yang memang pokoknya harus bayar pajak, mau dia staking, mau dia mau dia nggak tetap mau dia nggak withdraw segala, pokoknya dia tetap harus bayar pajak. Nah, ada yang kayak gitu. Tapi di sisi lain ada yang bilang bahwa nggak adil dong, kan itu nggak withdraw, kan itu dia nggak pakai uangnya, dia masih uangnya itu masih dalam exchange gitu kan. Lah, kalau misalkan masih dikelola oleh sama exchange atau token yang dia hold, itu ngapain kita harus kena pajak? Kan rasionalnya kayak gitu kan. Nah, itu sebenarnya lagi masa pertaruhan guys ya. Di sini tuh mereka peroleh melalui pertaruhan. Jadi keren banget ya menurut gue tuh, kayak banyak orang yang nggak menerima. Dan anemo dari views gue tuh sebenarnya kemarin membahas tentang pajak tuh, menurut gue karena banyak yang menonton itu memang karena kita sudah melek tentang dunia cryptocurrency. Dan kita juga banyak banget yang di kolom komentar gue, wah pokoknya kayak gini-gini bang, pemerintah tuh nggak boleh kayak gini-gini. Dan menurut gue itu adalah salah satu perkembangan mental yang sangat positif buat kita, karena kalian sudah banyak mengetahui tentang dunia informasi mengenai dunia kripto, oke? Dan gue thank you banget yang sudah support channel gue juga gitu kan. Oke, jadi tenang aja guys. Jadi di sini tuh memang kita lagi jadi negara ini bener-bener kayak
mau benar-benar ada beberapa segelintir orang yang benar-benar mempertaruhkan hidupnya untuk membela bahwa nggak usah bayar pajak kalau misalkan kita hanya staking, kita hanya pembelian aja di dalam di exchange segala macam, tenang aja. Selama kalau kalian tidak withdraw atau kalian tidak take profit dan kalian tidak menjadikan dia rupiah atau dolar, ya kalian harusnya tidak kena pajak. Nah, seperti itu. Itu updatean pertama. Terus updatean yang kedua yang gue mau bawa ke kalian yaitu adalah perkembangan si Rusia menghadapi perlawanan si Ukraina ya. Ini juga sebenarnya yang menyebabkan harga Bitcoin turun itu karena hal ini gitu kan. Kalau misalkan kalian berpikir lah apa pengaruhnya bang, ini kan Rusia dan Ukraina gitu kan. Oke, gue mau ngajakin sedikit flashback tentang sejarah. Jadi kalau misalkan ada negara yang berperang seperti ini, jadi masing-masing pihak ada beberapa pihak negara yang bakalan support atau menjadi sekutu atau kayak mau menyumbangkan pesawatnya lah, atau menyumbangkan makanan, atau menyumbangkan nasi uduk mungkin. Atau mungkin dia mau menyumbangkan apalah segala macam. Jadi ekonomi negara yang bersatu atau bersekutu, jadi mereka tuh akan mempengaruhi ekonomi negara guys. Nah, gue khawatirnya kalau misalkan kita lihat dari perkembangan eranya, jadi si Cina dan Rusia ini memang kayak berdekatan gitu, kayak mereka tuh mau bersekutu. Dan kalau misalkan kalian lebih tahu lebih detail lagi, jadi si Rusia dan si Cina dan Amerika itu nggak pernah bersatu ya. Jadi mereka tuh kayak Tom dan Jerry lah gitu, saling bermusuhan terus gitu kan. Nah, kalau misalkan seperti itu, jadi opsinya adalah si Ukraina bakal bersekutu dengan si Amerika Serikat. Oke? Jadi ini adalah menurut gue adalah perang mungkin perang ketiga atau perang keempat bahkan gitu kan. Gue nggak tahu lagi, dan ini akan mempengaruhi dunia ekonomi negara guys. Jadi menurut gue kalian tetap harus hati-hati untuk masuk karena gue benar-benar khawatir ini bakalan kejadian. Oke, terus yang ketiga apa nih bang gitu kan. Oke, sekalem guys. Jadi yang ketiga gue mau ngajakin ke kalian yaitu memang info terbaru yang itu cendol dawet gitu kan. Enak nih. Iklannya Liputan 6 nih, kocak-kocak ya. Oke, jadi sini ada pembahasan yang penyebab kenapa harga Bitcoin turun hari ini susut hingga 15%. Jadi memang di sini ada penyebabnya. Nah, ternyata alasannya kenapa harga Bitcoin turun hari ini itu disebabkan pasar kripto mengekor pasar saham Amerika Serikat. Jadi sekarang kalau misalkan kalian tahu ya, jadi di cryptocurrency itu mengikuti penurunan dari Wall Street sendiri, di mana Nasdaq Composite kehilangan 7,6% pada pekan ini, dan itu sangat-sangat besar loh, 7,6% karena ini ekonomi suatu negara gitu kan. Nah, ini justru itulah yang membuat harga si Bitcoin ini juga mengekor bahwa akan mengalami penurunan yang sangat drastis, signifikan. Jadi makanya gue kayak wanti-wanti, gue udah updatein di Instagram gue, please jangan masuk dulu, oke? Jangan masuk dulu, gue khawatirnya lu serok nih di harga sekarang, tahu-taunya dia bakal di 36 nih, di 36.000, tahu-taunya market turun down sampai 33 atau sampai di 30.000 dolar, dan itu kan rugi banget kan kitanya gitu kan. Ini pemain-pemain trading atau anak-anak yang mungkin membeli token-token di luar daripada Bitcoin, oke? Kenapa gue wanti-wanti seperti itu? Karena kita udah tahu bersama bahwa kalau misalkan Bitcoin crash atau Bitcoin turun, otomatis berpengaruh ke token-token yang lain gitu kan. Kecuali memang ada selundupan yang bisa ngepam dia token itu, kayak kemarin Baby Doge gitu kan. Nah, itu keren banget. Si Shiba Inu kadang juga seperti itu. Well, intinya ini adalah suatu tren yang harus kalian ikutin. Makanya kalian jangan kalau kalian nonton video ini, pastikan kalian tekan tombol subscribe-nya. Oke, jangan sampai kalian lupa itu, karena kalian bisa dapetin info news terbaru mengenai cryptocurrency di channel gua. Seperti itu. Oke, jadi pembahasan seperti itu aja. Jadi ada 3 ya. Jadi ada pengaruh perdebatan antara pajak, dan ini kan banyak konflik ya. Jadi ada kubu-kubuan gitu. Jadi ada orang mungkin kayak nggak apa-apa, kan kita cuannya miliaran gitu kan. Kan kita cuannya 100.000.
Bayangin guys, 100.000 kalau misalkan dipotong pajak itu pemerintah ngambil 30.000. Jadi sedikit kita tuh kayak nguntung. Aduh, pemerintah juga nggak ikutan nunggu lama lagi kita cuannya gitu kan. Tahu-tahu pas kita withdraw, ya elah 30.000 kita sumbangan ke negara. Giliran kita bayar pajak apalah segala macam, pemerintahnya korupsi ya, atau bangun negara atau apalah segala macam. Gue puyeng sih lihat negara gitu kan kayak gitu. Terus yang kedua, berita memang ada isu perang ya, perang terjadi, perang ketiga antara Rusia dan Ukraina, dan di sini benar-benar akan mencari sekutu baru ya, negara yang bakalan membela perang tersebut. Terus yang ketiga adalah pengaruh penurunan ekonomi di Wall Street, di Nasdaq gitu kan. Jadi benar-benar sangat-sangat mempengaruhi banget market banget gitu kan. Oke, seperti itu aja pembahasan di video kali ini. Oke, jadi pastikan kalau sebelum kalian close video ini, tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update-updatean terbaru dari video gua. Oke, dan doain gue semoga sehat selalu. Nih, kalau kalian dengerin ingus gue, gitu kan. Oke, sehat selalu buat kalian dan titip salam sama keluarga kalian dan dapat salam dari gue, Akai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.